Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi kita hari ini yaitu tentang peluang bersyarat ya. Langsung saja ke definisi dari peluang bersyarat ya. Jadi peluang bersyarat itu di sini dikatakan bahwa peluang terjadinya suatu kejadian B jika diketahui bahwa kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat dan dinyatakan dengan seperti ini ya. Oke, kalau kalian ini P peluang terjadinya B itu kejadian B dengan syarat A ya. Jadi di sini itu sama dengan apa? Peluang A irisan B dibagi dengan peluang A per peluang A. Jika peluang A itu lebih dari 0. Begitu ya. Jadi dari suatu definisi di sini dikatakan bahwa peluang kejadian B itu dengan syarat A-nya sudah terjadi bisa dicari dengan menggunakan peluang A irisan B per peluang A gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya, ada definisi, kemudian kita langsung ke contoh. Nah, dari contoh yang diberikan di sini dikatakan bahwa suatu eksperimen melempar sebuah mata uang koin 2 kali ya. Jadi di sini eksperimennya adalah melempar mata uang koin 2 kali. Ya. Kemudian hitunglah peluang mendapatkan gambar jika lemparan pertama adalah angka. Kita diminta untuk menghitung peluang mendapatkan gambar dengan catatan apa? Bahwa lemparan pertama adalah berupa suatu angka. Oke, nah sekarang kita coba cari di sini. Di sini yang dilempar adalah sebuah mata uang koin dilempar 2 kali. Artinya di sini kita cari NS-nya apa? Berarti NS-nya adalah 2 pangkat 2. Begitu ya, sehingga di sini adalah 4. Itu adalah NS-nya. Kemudian sekarang kita cari, kita misalkan dulu ya. Di sini saya memisalkan A itu adalah kejadian muncul gambar gitu ya, kejadian muncul gambar. Itu yang dicari ya, kejadian muncul gambar. Oke, nah kejadian muncul gambar itu berarti siapa aja nih? Dia bisa muncul gambar itu bisa kita muncul ke angka gambar karena di sini ada 2 mata uang koin ya. Kemudian angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Ini kejadian A, gitu ya. Sehingga kejadian A ini kan ada 3, NA-nya adalah 3, gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan di sini ada kejadian B. B itu kita misalkan dengan kejadian muncul angka pada lemparan pertama. Lemparan pertama. Maka siapa aja? Angka pada lemparan pertama. Maka siapa aja? Angka bisa berupa angka gambar, bisa berupa angka-angka gitu ya. Maka di sini NB-nya adalah berapa? NB-nya 2, yang ini tadi NA-nya adalah 3 gitu ya. Oke, nah sekarang dari kejadian A dan B, ini kita cari A irisan B-nya itu siapa sih? A irisan B-nya siapa? Yaitu A, AG, hanya AG ya berarti ya. A irisan B-nya adalah AG gitu ya. Sehingga di sini NA irisan B-nya adalah 1. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah ini nih. Nah, saya tulis di sini aja ya. Oke. Nah, yang diminta adalah peluang. Hitunglah peluang mendapatkan gambar. Peluang mendapatkan gambar itu tadi kita misalkan dengan A ini ya. Peluang mendapatkan gambar dengan catatan apa? Angka pada lemparan pertama. Artinya peluang kejadian A dengan syarat kejadian B itu telah terjadi gitu ya. Oke, sehingga di sini peluang A dengan syarat B terjadi, di sini bisa dicari dengan P A irisan B per siapa? Per PB gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari nih. PA irisan B itu siapa? PA irisan B itu apa?
PA irisan B itu kan artinya adalah N A irisan B per siapa? NS. Terus PB itu siapa? NB per NS gitu ya. Nah, NA irisan B tadi berapa? 1. 1 per NS-nya adalah 4 ya. Per NB tadi adalah 2 per NS-nya 4. Berarti di sini hasilnya adalah setengah gitu ya, setengah. Oke, jadi apa? Jadi peluang mendapatkan gambar jika lemparan pertama adalah adalah angka, peluangnya adalah sebesar setengah gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua coba. Di contoh yang kedua ini dikatakan bahwa 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Oke, 2 dadu dilempar bersamaan. Jika hasil kali antara 2 dadu adalah 12, hitunglah peluang bahwa mata dadu kedua adalah 4. Hitunglah, kita diminta untuk menghitung peluang mata dadu kedua yang muncul itu adalah 4. Oke, kita misalkan ya, di sini kita cari dulu NS-nya. NS-nya siapa? Di sini ada 2 dadu dilempar bersamaan. 2 dadu, berarti dadu itu sisinya ada 6 ya, dilempar bersamaan, sehingga di sini adalah NS-nya 6 kuadrat yaitu 36. Oke, nah sekarang kita misalkan kejadian demi kejadian ya. Di sini saya misalkan C itu kejadian, suatu kejadian ya. C itu kita misalkan kejadian siapa? C itu kita misalkan kejadian hasil kali antara 2 dadu adalah 12. Siapa aja dia? Berarti yang hasilnya 12 itu siapa? 2 dan 6 gitu ya. 3, 4, 3, kemudian 6 dan 2. Ini aja ya. Berarti ini kita misalkan kejadian C itu adalah ini. Berarti NC-nya ada berapa? 4. Oke. Nah, sekarang saya punya kejadian D misalkan. D itu adalah kejadian siapa? Kejadian mata dadu kedua adalah 4. Siapa aja dia? Kejadian mata dadu kedua adalah 4. Maka siapa D-nya? D-nya itu siapa? Berarti bisa saja 1 dengan 4 gitu ya. 2 karena mata dadu kedua 4. 2 dengan 4, 3 dan 4, 4 dan 4, 5 dengan 4. Asalkan mata dadu kedua 4 loh ya. 6 dengan 4. Jadi sini N D-nya ada berapa ini di sini? 6 gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita cari dari kedua kejadian ini, kita coba cari C irisan D-nya itu siapa? C irisan D-nya itu adalah siapa nih? Berarti 34 dengan, ya 34 aja ya berarti ya. 34. 3 dengan 4 ya. Berarti di sini adalah 34. Di sini NC irisan D-nya adalah 1. Oke. Kita sudah dapat nih ini kejadian ini. Kemudian oke, nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah hitunglah peluang bahwa mata dadu kedua adalah 4. Kita diminta untuk menghitung peluang mata dadu kedua 4. Tadi kita misalkan di kejadian D ya. Berarti kita diminta peluang D dengan catatan apa? Dengan catatan hasil kalinya adalah 12. Berarti P, D dengan syarat C gitu ya. Berarti nulisnya begini. P peluang D dengan syaratnya adalah C gitu ya. Caranya gimana? Sesuai dengan definisi bisa diperoleh dari P C irisan D per P siapa? Per P di sini C ya, PC. Oke, P C irisan D itu diperoleh dari N C irisan D per NS. Oke, nah peluang C-nya adalah N C per NS. Oke, berarti siapa? N C irisan D-nya tadi adalah 1 ya. 1. NS-nya tadi adalah NS-nya adalah 36. Terus kemudian NC-nya
NC-nya tadi berapa? 4 ya. 4, NS-nya 36. Sehingga di sini peluang D dengan syarat C-nya hasilnya adalah 1/4. Nah, inilah hasilnya. Itu tadi ya seputar peluang bersyarat. Jadi kalian perhatikan dulu permintaannya itu siapa, syaratnya apa. Begitu ya. Oke, sampai di sini tentang peluang bersyarat. Silakan dipelajari kembali. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.